Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Erlina, NIM 20104171334, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasi. Nomor 1. Manajemen operasional secara umum adalah sebuah usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses mengubahnya menjadi beragam produk, barang, dan jasa. Coba saudara jelaskan pengertian manajemen operasional menurut para ahli di bawah ini. Yang pertama, menurut Jay Heiser dan Barry Render tahun 2005, yaitu serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua, menurut Pangestu Subagio tahun 2000, penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, menurut William J. Stevenson tahun 2009, manajemen operasional adalah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau penyediaan jasa. Menurut Richard L. Duff tahun 2006, adalah bidang yang mengkhususkan pada produksi barang serta menggunakan alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi. Yang terakhir, menurut James Evan dan David Collier tahun 2007, adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang dan jasa diciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. Nomor 2, coba saudara jelaskan ruang lingkup manajemen operasional. Yang pertama, perancangan atau desain sistem produksi dan operasi. Seleksi dan perancangan desain produk dan pemilihan lokasi dan sistem perusahaan dan unit produksi, dan strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas. Yang kedua, pengoperasian sistem produksi dan operasi. Penyusunan rencana produk dan operasi, perencanaan dan pengendalian persediaan dan pengadaan bahan, pemeliharaan mesin dan peralatan, pengendalian mutu dan manajemen tenaga kerja. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan peristiwa yang pasti terjadi, berdasarkan peristiwa yang mengandung resiko, berdasarkan peristiwa yang tidak pasti, berdasarkan peristiwa yang timbul karena pertentangan dengan keadaan lain, atau pengambilan keputusan dalam manajemen operasi adalah proses, kapasitas, persediaan tenaga kerja, kualitas, dan mutu. Yang terakhir, sistem produksi. Tempat yang dipakai untuk mengubah masukan-masukan, sumber daya untuk menciptakan barang dan jasa, dan aspek yang terkait dalam ruang lingkup manajemen operasi, yaitu aspek perencanaan sistem produksi, aspek pengendalian produksi, aspek sistem informasi produksi, dan aspek lingkungan. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan peran manajer operasional. Membuat seluruh perencanaan produksi terkait kuantitas hingga kualitas bahan baku yang akan digunakan. Memastikan keseluruhan peralatan produksi yang digunakan dalam kondisi baik sehingga tidak mengalami kendala dalam operasionalnya. Membuat layout pabrik sedemikian rupa. Bertanggung jawab terhadap perawatan atau pemeliharaan seluruh komponen yang digunakan dalam produksi. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kualitas produk yang akan dijual di pasaran. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan fungsi manajemen operasional. Yang pertama, fungsi proses. Hal ini bersifat teknis, diantaranya berupa metode yang dipakai dalam mengubah bahan. Pengorganisasian. Teknik dan metode kerja dengan fungsi ini, maka proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, fungsi perencanaan. Ini termasuk penetapan kualitas dan kuantitas bahan. Yang terakhir, fungsi pengawasan atau pengendalian terhadap penggunaan bahan untuk proses produksi. Nomor 5, jelaskan produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan berikan contohnya. Produktivitas adalah suatu ukuran dari penggunaan sumber daya. Biasanya diekspresikan dalam satuan rasio dari output dan input. Dan faktor yang mempengaruhinya adalah faktor teknis, faktor produksi, faktor organisasi, faktor personil, dan faktor finansial.
Dan contohnya adalah pekerja A dapat menghasilkan 100 unit produk dalam 1 jam kerja, sedangkan pekerja B dapat menghasilkan 120 unit produk dalam 1 jam, juga dengan menggunakan bahan dan teknologi yang sama. Dapat dikatakan bahwa pekerja B lebih produktif daripada pekerja A, atau produktivitas pekerja B lebih tinggi dari pekerja A. Nomor 6. Jelaskan hubungan manajemen operasional dengan supply chain management. Manajemen operasional sangat erat kaitannya dengan supply chain management. Keduanya harus paham tren global dan lokal, memahami permintaan konsumen dan kapasitas bahan produksi, bertanggung jawab dalam pengiriman hasil produksi. Yang harus menjadi tanggung jawab manajemen ini adalah menjadi penyalur utama atau pendistribusian hasil produksi ke konsumen mereka, harus memastikan produk sampai dalam jangka waktu tertentu.